Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah masuk Zoom itu silahkan absen menggunakan pesan WhatsApp, tapi di grup lah, pesan WhatsApp grup untuk absen. Ya. Nah, yang sudah silakan absen. Nah, hari ini kita pembahasannya itu adalah pembelajarannya mengenai meyakini kitab-kitab Al-Qur'an, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Nah, itu pembelajarannya. Jadi, pembelajarannya hari ini mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Nah, terus di sini bisa dilihat di buku mapel prakaryanya, buku paket PAI-nya. Itu bisa dilihat di buku paket PAI-nya mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Yang selanjutnya, habis ini akan Ibu kirim video share screen video, nanti kalian lihat video pembelajarannya. Setelah itu nanti kalau belum jelas boleh bertanya ya. Ibu. Bentar Ibu bukakan dulu YouTube channelnya. Berarti bukan di sini. Bentar ya, Ibu buka YouTube-nya ya. Keluar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Emiliani SPDI, guru pendidikan agama Islam dari SMPN 11I Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikut ayat tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 16. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yang pertama adalah kitab Taurat, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Jabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau Yahudi
Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Keempat, kitab Al-Quran merupakan kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran di dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Yang pertama, pokok ajaran di dalam kitab Taurat itu berisi perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung dan berhala, berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya adalah ajaran pokok kitab Injil. Berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir menjelaskan bahwa kelak datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu berisi akidah atau keyakinan yang berkenaan dengan hal-hal keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenai akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya adalah ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang selanjutnya adalah muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah tarikh, yaitu sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, mengenal nama-nama kitab dan nabi yang menerimanya, serta pokok-pokok ajaran kitab-kitabnya, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pembelajaran tadi, video pembelajarannya. Itu tadi ada masalah jaringan sedikit ya, Nak. Tapi suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Itu di akhir video ada 2 pertanyaan mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dari 2 video itu, video yang nomor 1, adakah yang ingin menjawabnya? Ya, yang mau menjawab silahkan. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Yang nomor 1, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Pengertian iman tadi. Bu Lun, Bu Yulia. Belum, Bu, yang menjawab. Ya. Agustin Hidayah nomor 1, silakan. Pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Terima kasih. Ya. Itu pertanyaan, itu jawabannya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, sudah. Oke, berarti itu adalah percaya dan yakin
bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Rasul. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, ada yang ingin menjawab? Silahkan. Ulun Bu, Danu Bu. Oh, Danu, nomor 2. Ayo, Dan. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iya, jadi ada 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, dari video pembelajaran tadi, adakah yang masih kurang jelas? Kalau kurang jelas, boleh bertanya. Jelas aja? Jelas, Bu. Ya, Jelas, Bu. alhamdulillah. Nah, jadi di sini tadi, Nak, itu video pembelajarannya mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Di sini dapat disimpulkan, Allah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia tersebut dapat menjadi terarah. Agar manusia menjadi terarah. Terus, ini di sini terarah itu maksudnya hidupnya, Nak. Hidupnya terarah dalam kedamaian serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi adanya kitab-kitab tadi itu untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena di dalam kitab-kitab itu ada perintah untuk kebaikan dan menghindari yang buruk. Jadi itu gunanya kitab-kitabnya tadi. Nah, di sini yang selanjutnya ini pembelajarannya kita sambung lagi minggu depan. Jadi pembelajaran mengenai kitab-kitab Allah, iman kepada kitab Allah, nama kitab dan nabi yang menerimanya, serta pokok-pokok ajarannya itu kita bahas hari ini tadi, itu sudah selesai. Jadi minggu depan nanti beda lagi lah mapelnya, materinya beda lagi dengan hari ini. Nah, sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembelajaran hari ini, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.